Kita ke Tiongkok yang sedang mempromosikan digital currency yang disebut dengan e-yuan. Ditambah, mereka sedang membangun jaringan yuan trading center di berbagai negara dunia seperti di Hong Kong, Singapura, dan beberapa negara Eropa untuk bertransaksi internasional. Dua negara misalnya dengan Rusia membuat kemudahan di dalam transaksi penggunaan non-dolar. Itu intinya. Kebutuhan non-dolar, terutama yuan, meningkat. Hal ini terjadi karena melonjaknya kebutuhan BBM dunia yang menguras cadangan dolar banyak negara. Negara lain yang paling gencar melakukan dedolarisasi selanjutnya adalah India, di mana India telah merubah 44% transaksi luar negerinya. Dalam tahun 2022 ini saja sudah tidak memakai dolar lagi, menjadi bertransaksi menggunakan mata uang negara masing-masing. Apa beda India dengan Tiongkok dan Rusia? Bagi India, keputusan dedolarisasi adalah keputusan ekonomi dan finance. Mana yang paling menguntungkan bagi India dan aman buat menghidupi negaranya? Namun, bagi Tiongkok dan Rusia, bernegaranya beda. Keputusan dedolarisasi adalah keputusan politik bagi Tiongkok atau Rusia. Keputusan yang memang menantang dolar, menantang Amerika. Itulah yang dikatakan Bosman. Indonesia, kita ini niru kayak India dulu saja. Walaupun rencana besarnya menantang Amerika juga nantinya, juga menyeimbangkan ke Tiongkok dan Rusia nantinya. Tapi perlahan kita kayak India dulu saja. Rusia dan Tiongkok dengan sengaja mengintegrasikan kekuatan politik Putin dan Xi Jinping dengan menggabungkan kekuatan ekonomi kedua negaranya diikat jadi satu kesatuan. Di bulan Juni 2022 ini, transaksi yuan dan rubel di pasar spot, mata uang tertinggi dalam sejarah dua negara adalah senilai 48 billion US dollar. Apakah transaksi tersebut cukup besar untuk menggantikan dolar? Saat ini, mungkin jawabannya tidak. Dolar yang masih terikat dengan BBM dunia tetap mencengkram kuat. Sekarang kita berikan angka pastinya akan pengaruh dolar di dunia saat ini. 60% cadangan devisa dunia di banyak negara adalah dolar. Dijaga oleh bank sentral negara masing-masing. Yang berikutnya adalah 70% transaksi dunia global trade masih menggunakan dolar. Memang turun jauh sejak tahun 2015. Merubah itu semua memakan waktu lama. Prosesnya tidak sederhana. Misalnya impian dinaran yang menggunakan emas sebagai alat tukar, di mana dinaran merupakan gopay-nya emas. Masih lama hal ini terjadi. Lawang pemerintahnya aja ora paham, ya ora dukung. Kembali ke melawan Amerika. Rusia dan Tiongkok tidak bisa bekerja sendiri, karena itu mereka berencana membangun blok perdagangan seperti BRIC, di mana Tiongkok ingin menambah anggota BRIC lagi dengan membuka diri menawarkan Argentina, Mesir, Saudi, Turki untuk menjadi bagian transaksi adil dan non-dolar. Bagaimana dengan Indonesia yang masih belum dianggap sejajar oleh mereka, masih lemah diplomasinya, masih tidak ada produk unggulan dari Indonesia, atau diplomasi luar negerinya masih belum mumpuni. Souvenir G20 saja untuk kepala negara masih belum kelas dunia dan tidak ada unsur wow-nya. Kok mau diperhitungkan untuk jadi bagian bolo pasukan untuk melawan hegemoni Amerika yang akan membuat Indonesia menjadi lebih untung ekonominya dengan transaksi pakai rupiah? Lah masih cari utangan dolar gitu kok. Masih mabok dolar. Ya nggak diajak lah sama BRIC dan kawan-kawannya. Sungguh, transaksi antar negara pakai rupiah itu sangat menguntungkan Indonesia. Keren kalau transaksi pakai rupiah ke Tiongkok dan ke Rusia misalnya. Walau kita tahu menantang dolar adalah menantang Amerika. Menantang Amerika Serikat dan menjadi kawannya Tiongkok itu citranya. Di mana Tiongkok jelas-jelas menggunakan kekuatan ekonomi untuk mendominasi dunia. Sama aja sih ujung-ujungnya Tiongkok sama Amerika itu. Dua-duanya sebenarnya cari keuntungan dirinya sendiri lebih besar. Cuman posisi Indonesia itu jangan yang dirugikan dalam transaksi dua negara. Itu penting. Apapun transaksi dengan negara manapun, transaksi dua negara atau lebih, Indonesia jangan yang jadi rugi. Indonesia jangan jadi jongos, sumber daya alamnya diambilin. Juga ada baiknya kita menengok cara Rusia berperang yang bukan hanya perang militer namun sangat cantik bermain dalam perang currency, perang energi, dan saat ini segera dimainkan oleh Rusia adalah perang pangan. Ketika Gazprom menutup Nord Stream 1 membuat Eropa Barat kepanasan dan bakal kedinginan serta memukul harga energi rumah tangga yang sudah naik 300% di Eropa, maka langkah selanjutnya dari Rusia adalah serangan atas pangan. Pemerintah Putin jelas tarik dukungan NATO ke Ukraina dan lepas sanksi ekonomi ke Rusia. Itu maunya. Eropa saat ini mengalami masa kegelapan terburuk di zaman modern ini karena Rusia membatasi energi Eropa. Baru-baru ini dalam forum regional Timur Jauh, Putin mengatakan Rusia akan menang perang di Ukraina dengan Eropa, di mana Eropa akan dibuat kedinginan dan kelaparan.
kelaparan dengan akan menutup pelabuhan terakhir Ukraina dan akan memblokade kapal di Laut Hitam di Black Sea. Kemarin Putin mengizinkan mengirim grain pupuk keluar dari pelabuhan dan ternyata bukan untuk negara berkembang dan negara miskin di Afrika dan Asia, malah untuk negara maju Eropa. Dan bagi Putin ini pengkhianatan perjanjian. Sudah tetap diembargo Rusianya, minta pangan dilepas, ternyata buat memberi makan negara Eropa yang kaya dan sombong. Putin mengatakan dari 80 kapal yang diizinkan lewat dan beroperasi, hanya 2 yang untuk negara miskin, sisanya ke negara kaya. Putin kembali ngamuk. Dia menghubungi Erdogan baru-baru ini karena tujuan membuka jalur pangan adalah untuk negara berkembang dan negara miskin, di mana hasilnya bisa ketebak seperti Gazprom, pengendali gas. Maka Black Sea kembali akan dicekik oleh Rusia. Efek dari pembatasan ini, selain negara Eropa, ada 3 negara yang berefek langsung dalam deal 80 kapal pengiriman pangan tersebut adalah Korea Selatan, Mesir, dan Jepang. Sisanya buat negara Uni Eropa. Dan ini melanggar perjanjian pangan Ukraina, Rusia, Turki, dan United Nations PBB. Rusia akan walk out, menarik diri mulai September ini. Dan ketika berita ini menyebar, harga-harga pangan di Eropa naik 5-10%. Padahal dalam 6 bulan ini harga sudah naik 30%-an. Sebentar lagi Eropa akan merasakan kelangkaan pangan. Sebuah karma mungkin atas perilaku mereka menjajah Afrika dan Asia di masa lalu. Kita lihat saja nanti. Hurrah!